Dengklok merupakan kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Daerah ini menjadi salah satu bagian penting dalam proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Kejadian yang berlangsung 1 hari sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tepatnya 16 Agustus 1945, di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Rengas Dengklok dipilih sebagai tujuan utama golongan muda karena letaknya yang strategis di dekat Tangsi Pembela Tanah Air atau PETA. Selama berada di Rengas Dengklok Karawang, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ibu Fatmawati yang disertai anak pertamanya Guntur Soekarno Putra ditempatkan di asrama PETA. Kemudian dari asrama tersebut dipindahkan ke sebuah rumah milik Jiao Qi Xiong. Keluarga Tionghoa tersebut telah lama tinggal di Rengas Dengklok Karawang, tepatnya di tepi Sungai Citarum, perbatasan antara Karawang dan Bekasi. Lokasi rumahnya yang berada di sisi tanggul Sungai Citarum saat banjir sering melanda daerah bagian utara Karawang, terutama pada musim hujan. Sehingga aliran sungai yang tidak terkendali mengakibatkan beberapa bagian wilayahnya tergerus erosi. Akhirnya pada tahun 1975, Jiao Qi Xiong memindahkan bangunan rumahnya ke lokasi yang lebih aman. Dari rumah yang sekarang jaraknya sekitar 500 meter, sementara lokasi rumahnya yang lama kini sudah berada di tengah aliran Sungai Citarum. Saat ini bangunan yang dikenal sebagai Rumah Bersejarah Rengas Dengklok menjadi salah satu bangunan cagar budaya. Tidak jauh dari Rumah Bersejarah Rengas Dengklok, berdiri Tugu Kebulatan Tekad yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat tahun 1950. Lahan yang digunakan monumen tersebut awalnya merupakan tangsi atau cudan Rengas Dengklok. Tugu Kebulatan Tekad diresmikan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-5 Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Pak, bisa kita lanjutkan lagi ya, Pak, kait dengan sejarah di Rengas Dengklok ini. Jadi ketika segala sesuatunya sudah siap, maka rombongan berangkat. Rombongan itu terdiri dari beberapa kendaraan, tetapi akhirannya sebuah pick up, ya, sebuah Bedford, namanya pickupnya itu Bedford, ya. Itu dikembalikan yang satu lagi dipakai untuk mengawal. Sedangkan Bung Karno dan Bung Hatta itu pakai mobil sendiri. Bung Karno itu naik mobil bersama dengan keluarganya, dan pagi hari mereka sampai di Rengas Dengklok. Rombongan ini dipimpin oleh Sukarni, ya, oleh Sukarni. Sukarnilah yang berinisiatif pada saat itu sebagai pimpinan. Namun di samping Sukarni, sudah saya sampaikan tadi, ada pihak Tentara Pembela Tanah Air, beberapa orang yang mendukung. Itu di bawah pimpinannya Singgih. Itu beliau di zaman Jepang adalah Shodancho, kemudian di zaman Republik Indonesia beliau diangkat sebagai komandan dari Resimen 4 Tangerang. Tapi ceritanya yang saya sampaikan ini belum sampai itu. Ketika itu Rengas Dengklok, Pak Singgih itu masih Shodancho, jadi berpakaian Shodancho. Nah, bersama dengan beliau, Pak Singgih itu ada beberapa orang lain, tentu bisa kita sebutkan di sini, termasuk yang paling penting karena banyak pihak yang sudah terlibat, itu adalah Dr. Sucipto. Pangkatnya lebih tinggi dia pangkatnya sudah Cudanco, ya kan. Kalau Sudanco itu pangkat letnan, kalau Cudanco pangkat kapten lah gitu, kira-kira sebanding dengan itu.
Nah, Dr. Sucipto ini meskipun dia itu sebagai dokter, tapi dia perwira yang pangkatnya lebih tinggi. Tapi tidak, kata kasarnya tidak ditugaskan berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang sudah awal dipegang oleh Syodanco Pak Singgih itu. Alhasil setelah Bung Karno sampai, diserah terimakan kepada pimpinan markas peta di Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu dipimpin oleh Cudanco juga, namanya Subeno. Nah, Pak Subeno ini punya 3 orang pembantu dia yang menjadi komandan peleton. Jadi Pak Subeno itu kompi ya, komandan kompi. Di bawah dia adalah peleton. 3 orang komandan peleton itu yang terlibat. Saya masih ketemu mereka itu sekarang udah almarhum. Itu yang pertama Pak Suharyana. Pak Suharyana. Yang kedua adalah Pak Umar Bahsan. Yang ketiga adalah Pak Afan. Ini semuanya Syodanco nih. Ya kan? Saya kenal juga kepada Pak Beno ini, cuma masih kecil sekali saya Pak Beno ini. Sekarang mungkin sudah meninggal Pak Subeno ini. Ketika Bung Karno itu sampai, Pak Subeno sedang tidak ada di tempat. Oleh karena itu diwakili oleh Pak Umar Bahsan, semuanya Bung Karno diterima. Ini juga ada teori. Teorinya apakah Bung Karno ini sebagai orang yang ditangkap begitu ya, atau sebagai orang yang bebas. Buktinya waktu sampai rakyat-rakyat itu yang menyambut tuh, hidup Bung Karno, merdeka, hidup Bung Karno. Memang di Rengas Dengklok itu sudah dikondisikan oleh para peta inilah gitu ya, sebagai kegiatan-kegiatan yang maksud dan tujuannya adalah memberontak kepada Jepang. Jadi ada pendapat mereka-mereka yang ketika itu, ini tanggal 16 ya, ketika itu berada di kampemen peta itu, di mana di tempat kompi peta itu, rakyatnya disuruh udah merdeka gitu. Pimpinan Jepang di situ kan ada camat Jepang, ada udana Jepang, tangkapin aja mereka gitu, di penjara. Jadi bendera merah putih itu sudah dikibarkan, gitu kan. Itu camatnya itu juga pro republik, akhirnya camatnya itu sudah ditugaskan supaya mengadakan pertemuan rakyat. Ketika saya bertemu dengan para pelaku yang tahu duduknya persoalan, itu bercerita, ya betul katanya, kita sudah menyatakan kemerdekaan di Rengas Dengklok. Bayangkan itu, andai kata cerita ini kondisinya seperti kayak zamannya peta kan, waduh, akan berbahaya sekali gitu. Tapi rupa-rupanya memang udah mau proklamasi gitu, Jepangnya udah kalah perang tanggal 15, ya seperti begitulah kondisinya. Jadi Bung Karno itu mula-mula ditampung di kampemen peta itu. Kampemen peta itu letaknya di seberang daripada monumen. Yang udah tadi lihat monumen gitu ya, yang dibangun oleh rakyat. Itu patungnya patung tangan kiri tuh, tangan kiri menunjukkan begini. Ada tadi kelihatan kan? Nggak tahu kenapa tangan kiri. Nah di seberangnya itu ada lapangan luas. Sekarang memang ada mau dibikin monumen lagi yang lebih bagus, tapi belum jadi-jadi juga. Jalannya sih ke arah sana sudah dibikin, jalan baru itu. Tapi monumennya belum jadi-jadi juga. Nah, untuk menghormati Bung Karno, dan ada anak kecil, Guntur itu di situ, Ibu Fatmawati juga sudah resah. Akhirnya mereka ini diungsikan, tidak lagi di kampemen peta yang panas kering kerontang itu, dibawalah ke tempat yang lebih cocok. Cari rumah. Akhirnya rumah yang dianggap paling cocok yaitu rumahnya Yao Qixiong itu, rumahnya orang Cina itu. Nah, orang Cina ini banyak diinformasikan ya agak kurang cocok gitu, diinformasikan, dikatakan tuan tanah, dikatakan petani.
Sebetulnya siapa sih Jauh Kisyong ini? Sebetulnya dia pembuat peti mati. Ada foto-foto atau gambaran memperlihatkan di halaman itu banyak peti mati. Peti mati Cina nih, yang besar gitu. Dia pembuat peti mati. Tapi oke lah, itu tempat itu cocok. Dikosongkanlah 2 ruangan di depan itu, di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya rumah dia, tempat dia tidur juga di situ. Dia ngungsilah ke rumah familinya yang lain. Alhasil tempat itu sudahlah dipersiapkan, disediakanlah makanan dan segala rupa barang-barang yang diperlukan oleh Mpek Kiau Kisyong ini. Saya dengar langsung nih dari anak cucunya, saya sih nggak ketemu Mpeknya. Alhasil habis itu mereka tinggal, mereka nggak ikut campur lagi. Jadi Bung Karno dipersiapkan lah, mau perlu apa di situ sudah dipersiapkan untuk makannya. Ya kan, karena bulan puasa itu artinya untuk buka puasa, air minum teh dan sebagainya. Sembari Bung Karno dan Bung Hatta itu menunggu dan menunggu terus. Bung Hatta juga udah nggak sabaran. Jadi dia tugaskan orang yang jaga di situ, coba panggil Sukarni itu, kata Bung Hatta. Sukarni datang, lalu Bung Hatta tanya, Karni, bagaimana kabarnya? Rupa-rupanya keberangkatan para pemuda ke Rengas Dengklok ini yang membawa Bung Karno itu disesuaikan dengan di Jakarta itu akan diadakan sebuah demo besar, sebuah gerakan rakyat. Itu kalau ceritanya itu mirip dengan Putsch di Jerman itu, pokoknya suatu pemberontakan begitulah. Jadi Bung Karno, Bung Hatta tuh dengar rakyat Jakarta mau berontak, ya Bung Karno, Bung Hatta pikir, ya benar juga kali ini ya. Kita dibawa keluar kota nih, mereka mau berontak nih sama Jepang. Waduh, ini bakalan rame nih, pasti berdarah-darah. Itu kan semuanya perkiraan-perkiraan mereka. Apa betul kejadian itu terjadi? Itu juga tanda tanya. Alhasil Sukarni tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa memberikan kabar. Dia memang sudah berusaha untuk menelepon Jakarta, tapi belum ada kabar. Sementara Pak Singgih, ya kan, dan teman-teman yang lain sudah kembali ke Jakarta. Jadi sebentar lagi datanglah komandan kompinya Pak Subeno ini, Cudanco naik Harley, duduk, dia baru datang. Dia langsung dilaporin ada Bung Karno datang dan sebagainya. Oke, kita rapat. Ini sudah menjelang sore. Jadi Bung Karno, Bung Hatta sudah tidak tahu mesti berbuat apa. Kerjanya sehari suntuk itu adalah main-main sama Guntur. Jadi ada cerita itu kalau Bung Karno itu cuma punya satu celana. Kalau Bung Karno mungkin dia bawa pakaian serap. Bung Hatta nggak pakai, itu dikencingin sama Guntur. Jadi dia akhirnya cari sarung, dia pakai sarung itu. Itu diceritakan oleh Bung Hatta di dalam dia punya cerita itu. Jadi cuman gendong-gendong Guntur itulah, karena tidak tahu harus berbuat apa. Sementara ya kan datang pihak-pihak lain, ya kan. Datang pihak lain juga akhirnya dikumpulin juga di tempat itu, di tempatnya Bung Karno itu. Dan juga ada pihak-pihak tentara peta yang datang, nengok, dan mengantarkan makanan yang dibutuhkan. Alhasil ketidaksabaran Soekarno itu dengan datangnya Pak Subeno itu mendatangkan pencerahan baru. Sementara itu, Mr. Ahmad Subarjo dari Jakarta kan kehilangan Bung Karno, Bung Hatta. Akhirnya dia bisa mendesak kepada Wikana. Itu Wikana tuh sebetulnya bawahannya Pak Barjo juga. Akhirnya Wikana tuh mengaku kalau Bung Karno dibawa ke Rengas Dengklok. Jadi Pak Barjo itu diajaklah sekretarisnya yang namanya Pak diajaklah naik mobil itu berangkat ke
ke Rengas Dengklok. Apa yang dilakukan oleh Pak Barjo ketika sampai di sana sudah gelap, sudah maghrib itu, Bung Karno diundang oleh Pak Beno. Akhirnya mereka adakan rapat lagi di Cudan, di kampemen peta itu. Mereka rapat. Pak Beno tanya, bagaimana Bung Karno kapan mau diproklamasikan? Begitu. Nah, karena Mr. Subarjo itu datang, apa yang dilakukan oleh Subarjo adalah menyampaikan hal yang sudah pasti didengar oleh Bung Karno dan yang lain, yaitu Jepang memang sudah nyatakan mereka kalah perang. Itu menjadi hal yang penting. Artinya kita sudah bebas. Ada teori yang menyatakan bahwasanya Indonesia merdeka itu oleh karena vacuum of power, karena kekosongan kekuasaan. Ketika sekutu belum datang, Jepang sudah kalah perang. Itu kesempatan yang kita ambil untuk melakukan proklamasi. Oke, kata Bung Karno, besok kita proklamasi. Nah, untuk itu makanya setelah mereka pamitan, mereka pulang. Malam itu juga tidak ada Bung Karno, Bung Hatta menginap. Banyak cerita yang disampaikan Bung Karno menginap. Betul, disediakan tempat tidur, tapi Bung Karno, Bung Hatta tidak menginap. Hanya sepanjang hari berada di rumah Jauh Kisiang itu. Sore hari itu berangkat pergi ke Jakarta untuk selanjutnya nanti akan ada ya, ada ininya ya. Akan kita melangsungkan pertemuan di rumahnya Maeda. Sebuah tempat yang diperuntukkan ya. Oleh karena rencananya rapat itu mau di Hotel Des Indes, tidak jadi. Oleh karena pihak hotel keberatan karena jam malam. Jadi silakan tuan-tuan cari tempat yang lain. Akhirnya kepada Maeda itu diajukan permohonan, apakah kami bisa pinjam tempatnya Laksamana Maeda. Oh silakan. Laksamana Maeda bilang begitu. Jadi rencana itu bulatlah sudah. Mereka akan menyusun sebuah rapat PPKI, persiapan, dan pembuatan proklamasi di rumahnya Laksamana Maeda. Ada filmnya kan ya Pak Kartum? Ya. Oke, mungkin kita langsung Maeda. Mungkin Mas Kartum sedikit. Ya. Jadi menambahkan tadi informasi dari Pak Rusdi ya mengenai apa Rengas Dengklok. Jadi tadi benar, jadi memang di rumah tersebut Bung Karno dan Bung Hatta itu tidak bermalam ya, karena ada beberapa tulisan misalnya Bung Karno dan Bung Hatta sampai beberapa hari ya sampai bermalam, padahal ini cuma 1 hari ya, begitu pagi sampai lagi sudah kembali ke Jakarta karena menyusun proklamasi di gedung Laksamana Maeda yang sekarang jadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah terkait dengan kondisi saat ini, jadi bahwasanya rumah yang sekarang menjadi bangunan cagar budaya itu sudah digeser kurang lebih sekitar 500 meter ya, karena rumah yang dulu yang tahun 45 itu sekarang sudah menjadi sungai. Jadi memang lokasi rumahnya pada saat itu dekat dengan Sungai Citarum ya, perbatasan antara Bekasi dan aslinya. Nah, kalau tadi di video sempat lihat tadi ya yang Sungai Citarum. Udah bagus. Kan itu dulu rumahnya. Nah, sekarang sudah dipindah seperti itu ya. Jadi tempat ini memang sangat bersejarah ya, orang tidak banyak yang tahu bahwa di Rengas Dengklok inilah dulu salah satu rangkaian penting dari peristiwa proklamasi, termasuk tadi yang monumen Kebularan Tekad tadi ya. Di sana dulu markas tentara peta ya yang memang tidak jauh dari rumah J. tadi seperti itu. Jadi jaraknya ya kurang lebih sekitar 50 kilo dari Jakarta lah. Memang dulu ya. Soekarno-Hatta ini ceritanya diungsikan ya, dalam tanda kutip diculik ya, tapi karena Soekarno-Hatta ini kan sebenarnya golongan muda ingin menjauhkan dari campur tangan Jepang sih seperti itu ya. Jadi dulu jauhkan, bahkan di memoarnya itu ya setelah kembali ke Jakarta, Bung Karno sempat bilang juga mana katanya ada revolusi, ternyata ada bakaran jerami yang ada di sepanjang Rawang ya, karena pada saat itu bulan Agustus ya, jadi artinya memang kemarau seperti itu ya. Itu ya Pak Rusdi ya. Iya.